artos tunjua sampai bilo balakunyo, bilo diakui lanjutan duo. Arato tunjua sebagai seorang yang sudah tergolong tua, cukup sering menghadapi kenyataan yang merupakan manifestasi dari kesan di hati. Tidak jarang menjadi tergagap ketika harus menjawab pertanyaan dari generasi di bawah dari yang tua tadi menyangkut masalah lahan, tanah wilayah, entah itu pusako tinggi atau pusako rendah. Calakonyo kita atau kenarian tidak mempunyai institusi atau lembaga yang bisa dipakai sebagai rujukan resmi mengenai arato tunjua itu. Jalan keluar yang ditempuh adalah mencari referensi dari beliau-beliau yang lebih senior, dan di situ tahulah bahwa dahulu mereka pun memperoleh informasi mengenai lahan-lahan itu secara lisan dengan menunjuk lokasinya. Karena itu merupakan menunjuk luki dengan arato tunjua maksudnya dalam kurang. Itu di balai ada sawah wak 2 piriang. Nan di tapi nagari itu para awak. Di Simarunciang atau Ado Pulau, demikian kira-kira mereka menyampaikan kepada generasi di bawahnya. Sampai kapan? Sejauh yang kami dengar atau yang dilihatkan masuk kini kondisiku sudah berubah, sudah berbeda. Sudah mulai terjadi gesek-gesekan, malah katanya ada yang telah membeli tanah milik keluarganya sendiri. Mungkin akibat salah tunjuk itu tadi. Sampai kapan Iko akan membiarkan gesek-gesekan seperti yang disebut tadi terjadi pada anak cucu kita? Barangkali ada baiknya momentum pelebaran labuh sampai sekarang misalnya dapat dijadikan titik tolak untuk berubah. Walaupun belum ada ganti rugi terhadap lahan yang terkena pelebaran jalan, setidaknya kita perlu tahu tanah siapa-siapa saja yang telah dan akan terkena gantinya. Demikian pula halnya dengan kampung tinggal yang telah berapa kali terkena isu akan dijadikan lokasi proyek tertentu. Isunya lagi, salah satu penyebab kegagalan proyek tersebut adalah karena tak ada data yang jelas mengenai lahan. Mudah-mudahan kelak urusannya akan lebih mulus jika Kanarian telah punya data yang jelas mengenai lahan yang sedang ditaksir. Bahkan mungkin nagari bisa memasarkan kampung tinggal untuk lokasi proyek besar yang butuh lahan, sehingga nama kampung tinggal tidak menjadi nama kutukan. Untuk proses itu dalam kenyataannya ada beberapa langkah yang akan dilalui. Misalnya satu menggodok ide di kalangan penggagas. 2, mensosialisasikan ide ke masyarakat melalui wali negari dan kan. Jika masyarakat menerima ide itu, baru masuk ke tahap berikutnya. 3, inventarisasi kepemilikan lahan per lokasi. Di tahap itu tentu amat berperan kesaksian dan referensi dari para senior yang masih mungkin diperoleh. Lahan yang tidak diklaim lebih dari satu pihak langsung dicatat oleh kan atau oleh negari sebagai rujukan resmi negari. Selanjutnya 5, tahap tersulit
adalah penentuan lantas. Tahap tersulit adalah penentuan batas dan pembuatan gambar denah lahan lengkap dengan koordinat. Dalam aliko mungkin dengan bantuan zaman maju ni kini kau bisa melalui Google Map dan bantuan perangkat misalnya GPS, dan dapat ditentukan koordinat titik-titik lokasi secara akurat. Maaf, kalau tidak punya data atau pengalaman, apakah perangkat GPS bisa menerima sinyal atau digunakan di wilayah tertentu? Itu belum tentu, karena tidak mungkin, bahkan amat duit, tapi bukan tidak mungkin untuk dikerajokan asal ada kesungguhan dari semua pihak bisa menentukan bate-bate harato yang sampai melalui harato tunjuk itu.